Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Matius 5 ayat 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat segala sesuatu yang sebelumnya terlihat sungguh amat baik ketika diciptakan Tuhan menjadi rusak. Sungguh amat baik berarti sesuai dengan rancangan Tuhan. Menjadi rusak berarti tidak sesuai dengan rancangan awal Tuhan. Dosa berarti tidak tepat sasaran, melenceng dari sasaran yang Tuhan tetapkan ketika menciptakan manusia. Dosa membuat kecenderungan hati manusia hanya berbuat dosa. Kecenderungan hati manusia hanya melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Segala tindakan yang dilakukan manusia berlawanan dengan rancangan damai sejahtera Tuhan. Segala tindakan yang dilakukan manusia hanya menghasilkan dosa. Kebiasaan berdosa membuat manusia nyaman di dalam dosa. Kebiasaan hidup di dalam situasi tanpa cahaya kebenaran membuat manusia tidak merasa memerlukan terang bagi hidupnya. Kebiasaan hidup tanpa suara kebenaran membuat manusia tidak merasa memerlukan penuntun dalam menjalani kehidupan. Manusia berada di dalam zona berdosa yang nyaman. Itu sebabnya hati manusia menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Dosa membuat hati manusia tertutup lapisan yang membuatnya kehilangan kepekaan terhadap kesalahan dan kejahatan yang dilakukannya. Hati yang merupakan seluruh keberadaan manusia tertutup oleh lapisan dosa yang tidak bisa ditembus oleh pisau moral. Telinga yang merupakan indera pendengaran tertutup oleh kerak dosa, tidak bisa dibersihkan oleh cotton bud ritual ibadah yang membuat manusia tidak bisa mengerti kebenaran Tuhan. Mata yang merupakan indera penglihatan tertutup oleh selaput dosa tidak bisa dibersihkan oleh obat tetes perbuatan baik, membuat manusia tidak bisa menangkap kebenaran yang dilihatnya. Manusia tidak bisa lepas dari kuasa dosa yang menjeratnya dengan kekuatan sendiri. Warga kerajaan surga adalah warga kerajaan dunia yang mendapatkan karunia ditarik menjadi warga kerajaan surga. Karunia berarti hadiah, pemberian gratis tanpa kontribusi apapun dari orang yang menerimanya. Orang-orang yang ditarik datang menjadi warga kerajaan surga ini diberikan karunia untuk mengerti perkataan Yesus Kristus, Sang Raja kerajaan surga. Karena mengerti perkataan Sang Pencipta alam semesta, warga kerajaan surga memiliki panduan hidup yang berbeda dengan warga kerajaan dunia. Karena mengerti perkataan Sang Pencipta alam semesta, warga kerajaan surga memiliki keyakinan dan pola hidup yang berbeda dengan keyakinan dan pola hidup warga kerajaan dunia. Kerajaan surga yang berada di bumi, di tengah kerajaan dunia lainnya, mengharuskan warga kerajaan surga tinggal di tengah warga kerajaan dunia lainnya. Ketika warga kerajaan dunia mengetahui bahwa para warga kerajaan surga memiliki keyakinan yang sangat berbeda dengan keyakinan mereka, para warga dunia ini mulai terganggu. Ketika para warga kerajaan dunia melihat para warga kerajaan surga memiliki pola hidup yang berbeda, para warga kerajaan dunia ini mulai gerah. Ketika kebenaran dinyatakan di tengah lingkungan orang berdosa, semuanya akan merasa tidak nyaman. Ketika kebenaran ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari, orang-orang yang berkubang di dalam dosa akan merasa terganggu. Kemarahan mereka timbul karena dosa mereka diungkapkan. Kebencian mereka mencuat karena dosa para penguasa dunia dan warga dunia yang menggunakan jalan yang penuh dosa sebagai cara hidup mereka menjadi terlihat jelas. Kemarahan warga dunia dibuai di dalam tindakan menganiaya warga kerajaan surga, baik dengan perkataan maupun tindakan jasmani. Kebencian warga kerajaan dunia diwujudkan di dalam tindakan menganiaya warga kerajaan surga dengan berbagai cara yang mereka upayakan. Hal itulah yang mendorong para imam, orang Farisi dan ahli Taurat dan orang Saduki membenci dan menganiaya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus telah memperingatkan murid-muridnya akan hal ini.
Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Tentu saja, setiap warga kerajaan surga diberikan kapasitas yang berbeda-beda, termasuk kemampuan menanggung penderitaan karena memegang kebenaran. Tetapi setiap warga kerajaan surga harus memegang kebenaran Tuhan sebagai jalan hidupnya dengan segala konsekuensinya. Para warga kerajaan surga memiliki keyakinan dan pola hidup yang bukan sekedar berbeda dengan warga dunia, tetapi dipandu oleh kebenaran ilahi. Hanya dengan memegang kebenaran sebagai pemandu hidup yang diwujudkan dengan perilaku yang baik dan prinsip hidup yang baik, menunjukkan bahwa dia adalah warga kerajaan surga sejati. Orang-orang yang rela menderita karena berpegang teguh kepada kebenaran Allah adalah orang-orang yang belajar sepenuhnya menyatukan dirinya dengan Allah. Untuk mereka inilah Yesus Kristus akan memberikan kebahagiaan sejati, suatu ketentraman batin berkelanjutan karena mengetahui bahwa dirinya aman, sebab Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya akan menjaga dan mengarahkannya menuju keadaan yang nyaman dengan mencukupkan segala kebutuhan hidupnya.